Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar untuk melanjutkan pembelajaran tentang perbandingan ya. Baik. Ya, kita masih melanjutkan dengan KD membandingkan dua bilangan sampai dua angka dan menggunakan kumpulan benda. Ya, membandingkan bilangan sampai dua angka. Ya, perbandingan. Kemarin kalian sudah belajar tentang perbandingan, yaitu membandingkan bilangan satu dengan bilangan yang lain. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bilangan dua angka yang menempati bilangan puluhan dan satuan. Ya. Ada contoh bilangan di sini yaitu 24. Ya. Bilangan atau angka kita simbolkan dengan angka 2 dan 4. Yang dibaca 24. Ya, nama bilangannya adalah 24. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membandingkan bilangan. Ya, dalam membandingkan bilangan, membandingkan dua angka yang harus kita perhatikan di sini yaitu bandingkan bilangan mulai nilai tempat puluhan terlebih dahulu. Ya, bandingkan bilangan mulai nilai tempat puluhan lebih dulu. Di sini ada bilangan 16, 18, 15, 17, dan 19. Puluhan, ya, puluhan di sini memiliki angka 1 yang berwarna kuning ini, 1. 18 juga puluhannya 1, 15 puluhannya 1, 17 puluhannya 1, 19 puluhannya 1. Ya. Kita perhatikan dulu mulai dari nilai tempat puluhan. Berikutnya, ya, jika nilai tempat puluhan sama, artinya tadi puluhannya adalah mempunyai angka 1 dan sama, maka bandingkanlah nilai satuannya. Jadi kalau puluhannya semuanya memiliki angka yang sama, contohnya tadi 16 puluhannya 1, 18 puluhannya juga angka 1, 15 puluhannya angka 1, 17 puluhannya angka 1, 19 puluhnya angka 1, atau puluhan yang memiliki angka 2 dan seterusnya yang memiliki sama. Baru kita perhatikan nilai satuannya. Nilai satuannya yang mana? Ya. Di sini Miss bedakan nilai satuannya yang berwarna coklat ya. 16 satuannya adalah 6, 18 satuannya adalah 8, 15 adalah satuannya 5, 17 satuannya 7, dan 19 satuannya 9. Ya. Satuannya memiliki angka yaitu angka 6, angka 8, angka 5, angka 7, dan 9. Ya. Sekarang yuk kita bandingkan banyaknya kelereng. Miss punya 2 toples. Ini ada kelerengnya si Ata yang berjumlah 46. Kemudian
kelerengnya Tito yang ada di dalam toples berjumlah 49. Nah, ini masing-masing toples mempunyai kelereng 46 dan 49. Ya. Sekarang kita bandingkan. Kelereng siapakah yang paling banyak atau paling sedikit? Perhatikan di sini. Kelereng yang ada di dalam toples mempunyai angka puluhan yang sama, yaitu angka 4 dan angka 4. Dari bilangan 46, puluhannya adalah 4 sebagai puluhan, dan 49 puluhannya juga 4. Ya, jadi di sini puluhannya memiliki angka yang sama, yaitu 4 dan 4. Setelah kalian melihat angka puluhan yang sama, cara kita membandingkan apakah benda itu lebih banyak atau lebih sedikit, kita lihat bilangan pada satuannya, yaitu 6 dan 9. Karena 6 dan 9 menempati nilai tempat satuan. 46 memiliki nilai tempat satuan yaitu angka 6. Sedangkan 49 satuannya adalah 9. Ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini puluhannya sama tapi satuannya yang berbeda. Nah, jadi kita harus memperhatikan puluhan dan satuannya. Ya. 6 dan 9 memiliki bilangan yang nilai tempatnya sebagai satuan. Nah, kalau puluhannya sudah sama, kita perhatikan satuannya. Jadi 6 kurang dari 9. Artinya 9 ini lebih banyak dari 6. Ya. Jadi kalau kita bandingkan bilangan 46, artinya kurang dari 49. Ya. Jadi urutannya yang harus kalian perhatikan di sini untuk membandingkan kelereng, yaitu kelereng Atta 46, kelereng Tito 49. Kita lihat dulu puluhannya memiliki angka yang sama. Sama-sama mempunyai puluhan dengan angka yang sama, yaitu 4 dan 4. Kemudian langkah berikutnya kita perhatikan nilai tempat satuannya. Nilai tempat satuan di sini 6 dan 9 menempati nilai tempat satuan. Kalau kita urutkan, ya, bilangan satuan itu kan 1 sampai 9. Nah, jadi 6 itu kurang dari 9. Jadi, kalau kita bandingkan 46 artinya kurang dari 49. Ya. 46 itu kurang dari 49.
kita juga bisa mengenal tanda kurang dari atau lebih dari. Ya, ini adalah tanda kurang. Ya, kita bisa tarikkan garis di sini. Ya, ini tandanya seperti ini. Ya, lebih kecil. Kemudian tarik garis lurus seperti huruf K. Nah, di sini Miss kasih keterangan K-nya ini sebagai kurang. Kemudian ada seperti mulut yang terbuka, ya. Kalau kita tarik garis seperti huruf B, ya, seperti huruf B, Miss beri keterangan di sini besar, artinya lebih besar, ya, atau kurang dari. Kemudian tanda berikutnya adalah sama dengan, ya, sama dengan. Jadi kita sudah mengenal 3 tanda: tanda kurang, tanda lebih besar, dan sama dengan. Ya, ini cara kita membandingkan dengan menggunakan simbol. Ya, jadi kalau kurang dari, simbolnya seperti ini. Ya, kemudian kalau lebih dari, ya, lebih, namanya lebih itu berarti lebih besar, ya, lebih banyak. Nah, itu menggunakan tanda seperti ini. Ya, jadi jangan kebalik. Supaya kita bisa membedakan tanda, kita tarik garis, ya. Ini seperti tanda K, itu artinya kurang, kurang dari atau lebih sedikit, lebih kecil. Nah, kemudian tanda lebih besar, ini juga sama, diberikan garis dari atas ke bawah, ya, sehingga seperti membentuk huruf B, jadi besar, jadi lebih. Kalau besar itu kan pakainya lebih, ya, lebih. Kemudian kalau bilangannya sama, ya, bilangan sama berarti kita menggunakan tanda sama dengan, ya, menggunakan tanda sama dengan. Ya, sekarang kita mau bandingkan bilangan yang ada di bawah ini, ya. Oke, 17. 17 dengan 19. Langkah pertama tadi lihat puluhannya. Puluhannya berapa? Puluhannya kebetulan di sini sama-sama 1, yaitu 17 puluhannya 1, 19 juga puluhannya 1. Ya, setelah puluhannya sama, sekarang kita lihat satuannya. Nah, perhatikan satuannya. Satuannya di sini yaitu ada angka 7 dan angka 9. Ya, angka 7 dan angka 9. Kan berbeda, 7 dan 9. Ya, meskipun puluhannya sama, tapi satuannya adalah 7 dan 9. Nah, angka 7 itu angkanya kurang dari 9. Artinya 7 ini lebih kecil, lebih sedikit, ya, lebih kecil. Jadi bilangan 17 itu kurang dari
19. Ya. Jadi ada 3 langkah. Perhatikan puluhannya. Setelah puluhannya, kalian perhatikan sama atau tidak. Kemudian baru satuannya. Setelah satuannya kita perhatikan, baru kita bandingkan. Yang ketiga langkahnya adalah kita bandingkan bilangannya. Ya. Kemudian ada soal lagi di sini ya. 36 dengan 35. Perhatikan di sini puluhannya sama-sama mempunyai angka 3. 3 dan 3. Langkah kedua, lihat satuannya. Satuannya adalah 6 dan 5. Nah, bandingkan tuh 6 dan 5. Ya, kalau kita beri keterangan apakah 6 itu tadi lebih atau kurang. Ya. Setelah itu, langkah ketiga, kita lihat bilangan keseluruhannya. 36 dengan 35. Ya, dengan 35. Jadi 36 lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena satuannya 6 itu lebih dari 5. Ya. Karena puluhannya sudah sama-sama 3 di sini. Nah, satuan yang membedakan karena 6-nya ini lebih, ya, makanya kita tulis di sini 6 lebih dari 35, ya. 36 lebih dari 35. Ya. Sekarang kalau ada bilangan lagi, ini adalah bilangan 52. 52, Miss akan bandingkan dengan bilangan 48. Langkah pertama, lihat puluhannya terlebih dahulu. Kalau puluhannya sudah terlihat berbeda, kita langsung bisa menuliskan apakah bilangan itu kurang dari atau lebih dari. Ya, di sini puluhannya 5 dan 4. Ya, puluhannya 5 dan 4. Nah, tentunya 5 ini kan lebih banyak daripada 4. Jadi kita tidak perlu lagi melihat satuannya. Karena dari puluhan kita sudah bisa melihat. Ya. Jadi kalau misalnya puluhannya sudah terlihat, kita nggak usah melihat langkah kedua atau ketiganya, ya. Jadi cukup dari puluhan kita tahu bahwa bilangan itu sudah bisa menunjukkan lebih dari. Kenapa? Karena puluhannya 5 dan 4. 5 ini lebih dari 4. Meskipun satuannya, ya, satuannya, jadi kalau baca, ya, perhatikan yang di depannya dulu, puluhannya dulu. Nah, nanti berikutnya kalian akan mengenal tentang ratusannya dulu yang dilihat, ya, ribuannya dulu. Tapi untuk kalian kelas 1 kita mengenal sampai di puluhan dulu, ya. Kita tidak usah buru-buru, tapi kita lebih jelas, lebih tahu, ya. Nanti bilangan berikutnya pasti kalian akan tambah pinter. Yang penting di sini perhatikan puluhannya, yang membedakan di sini 5 dan 4.
Jadi 5 dan 4. 5 ini adalah bilangannya lebih dari 4. Meskipun di sini satuannya yang di depan lebih kecil, yang di belakang lebih besar, ya. Nah, anak-anak. Nah, kalian bisa latihan ini, ya. Coba kalian isi dengan menggunakan kata-kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, kalian bisa masukkan untuk melengkapi apakah perbandingan bilangan dua bilangan ini apakah menunjukkan bilangan itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi kalian pilih. Ya, kalian bisa tulis di sini. Ya, di tempat yang sudah disediakan. Nah, itu ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar membandingkan dua angka sampai nilai puluhan. Ya, jadi kita sudah belajar langkah-langkah cara membandingkan sampai nilai tempat puluhan. Langkah pertama, lihat puluhannya dulu. Yang kedua, lihat satuannya. Yang ketiga, lihat bilangannya. Kalau puluhannya sudah bisa dibedakan, ya, kita langsung bisa menuliskan apakah bilangan itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tapi kalau puluhannya sama, kita lihatnya di satuan. Lihat satuannya. Apakah satuannya lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Nah, jadi jelas ya anak-anak. Ini kita sudah belajar membandingkan dua angka dengan nilai tempat puluhan dan satuan. Ya, baik anak-anak. Mungkin ini yang bisa Miss jelaskan. Ya, tetap berlatih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.